Ini dia hasil sambungannya. Besar ya buahnya. Halo sahabat, kali ini yuk kita lihat pohon di halaman belakang rumah Mama Denis yang tidak hanya berbuah satu jenis buah saja, tapi ada dua jenis buah yang berbeda dalam satu pohon. Sahabat, ini adalah pohon poka yang berusia lebih dari 2 tahun. Poka itu adalah istilah dalam bahasa Jawa ya, atau untuk istilah lainnya di Indonesia ini disebut dengan takoka. Jadi pohon poka ini seperti ini penampakan pohonnya, dan ini adalah bunganya. Bunganya berwarna putih. Dalam satu rumpun itu bisa terdapat puluhan sampai ratusan bunga yang berkumpul bergerombol gini ya. Sedangkan buahnya itu berbentuk buah yang kecil-kecil, nah seperti ini, berwarna hijau pekat. Pohon poka Mama Denis ini sudah berusia 2 tahun lebih, dan kita sudah sering panen buahnya yang hijau kecil-kecil itu untuk dibuat sebagai sayuran. Tingginya juga sudah lebih dari 2 meter, itu pun kita sering pangkas karena supaya tidak terlalu tinggi. Kalau kita biarkan mungkin bisa sampai 3 meter lebih ya. Pohon poka ini termasuk jenis pohon yang tahan terhadap serangan beberapa hama dan penyakit ya, sehingga dia cocok digunakan sebagai pohon pokok atau pohon dasar yang digunakan untuk menyambung dengan jenis pohon yang lain. Nah, ini penampakan pohon poka yang disambung dengan pohon terong. Jadi beberapa minggu yang lalu ini kakaknya Mama Denis yang melakukan eksperimen ini. Bagian atas adalah pohon terong dan bagian bawah adalah disambung menggunakan teknik sambung pucuk ya, dengan bagian bawahnya adalah pohon poka. Untuk sambungan baru ini kita masih sungkup ya, menggunakan sungkup plastik untuk mengurangi penguapan dan untuk supaya meningkatkan viabilitas sambungan. Ini untuk sambungan yang sudah lama, usianya sudah 1 bulan. Di sini sungkup sudah kita lepas dan terlihat daunnya, daun terong ya, daun yang bagian atas itu daun terong sudah bisa tumbuh dengan subur. Nah, ini adalah sisa isolasinya masih ada di sini ya, kita biarkan saja. Kalau sudah benar-benar kuat, isolasi juga akan kita lepas ya, isolasi plastiknya supaya tidak mengganggu pertumbuhan batang, karena batangnya pasti akan membesar. Untuk di bagian bawah ini, bagian dasar pohon poka, ini ada juga sambungan yang usianya jauh lebih lama ya. Di sini terlihat pertumbuhan pucuk terong sudah sangat panjang. Nah, di sini ini adalah sambungannya, kelihatannya bekas sambungannya. Nah, ini pertumbuhan pucuknya sudah sangat panjang. Di sini terlihat ya diameter batang pohon poka itu sudah cukup besar ya, karena usianya juga sudah 2 tahun lebih. Nah, ini adalah hasil sambungan yang terlama ya, dimana dia sudah bisa menghasilkan bunga dan kemudian berbuah. Nah, ini adalah buah terongnya, terong ungu. Nah, ini terongnya sudah cukup glowing ya, dan dia sudah besar sekali terongnya. Tujuan teknik sambung pucuk ini memang dilakukan supaya terong kita, terong yang usianya relatif lebih pendek itu ya, dan lebih sering terkena hama penyakit tanaman, kalau disambung ke pohon poka itu terong akan berusia lebih panjang dan lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Nah, ini adalah pohon asli terong ya, yang belum disambung, yang tingginya 0,5 meter. Sedangkan ini yang sudah disambung di pohon poka yang setinggi 2 meter. Nah, di samping ini juga pohon terong juga yang masih kecil ya, tapi ini sudah merupakan sambungan juga. Jadi yang di atas adalah pucuk terong, sedangkan di bawah adalah pohon poka yang juga masih kecil yang langsung disambung dengan pucuk terong. Tanaman terong itu aslinya kan tanaman semusim ya, jadi dia hanya berusia pendek, dia hanya bisa beberapa kali panen dan kemudian dia akan mati. Kalaupun dia tidak mati, dia produktivitasnya akan berkurang ya, karena tanaman semusim tadi ya, dia tidak bisa panjang umur. Setelah kita sambung dengan pohon poka,
ini usianya akan lebih panjang dan pohon terong akan lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Kenapa pohon terong dan pokak ini bisa disambung? Karena mereka adalah dua pohon yang berbeda dengan tingkat kekerabatan yang dekat, di mana pohon terong atau bahasa ilmiahnya adalah Solanum melongena, ini masih satu kerabat dengan pohon pokak. Atau nama ilmiah dari pohon pokak ini disebut Solanum torfum. Jadi pohon terong dan pokak ini masih satu suku yang sama ya, yaitu suku terong-terongan atau suku Solanaceae. Ini alhamdulillah hasilnya seperti ini, bisa berbuah besar, buahnya juga glowing ya. Dan insya Allah ini akan berumur lebih panjang daripada kalau dia tetap di pohon terong yang asli. Teknik sambung pucuk selain bisa dilakukan untuk pohon pokak dan pucuk terong, juga bisa dilakukan untuk pohon pokak dan pucuk tomat atau pohon pokak dan pucuk cabai. Sekian dulu teman-teman, semoga bisa bermanfaat informasinya. Insya Allah kita akan berjumpa di lain kali. Assalamualaikum.